Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali saya dapat menjumpai Anda hari ini untuk pertemuan kita yang ketiga dalam mata kuliah komunikasi kesehatan. Hari ini kita akan membahas 3 topik, yaitu model komunikasi oral, kemudian bagaimana membuat public speaking, kemudian tentang bahasa nonverbal. Nah, pada model komunikasi oral itu ada fungsi dari model-model komunikasi ini. Fungsinya adalah yang pertama melukiskan bagaimana proses komunikasi itu berlangsung. Kemudian yang B, menunjukkan hubungan visualnya. Jadi Anda bisa melihat bagaimana komunikasi itu secara visual tampaknya. Kemudian yang ketiga, membantu menemukan kendala komunikasi kalau ada pada saat berkomunikasi oral tersebut, ya. Nah, model komunikasi oral adalah linear atau satu arah. Model komunikasi linear itu tidak memungkinkan kita untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada komunikator. Misalnya pada saat upacara bendera setiap hari Senin. Di sana kita melihat bahwa misalnya kepala sekolah memimpin upacara bendera dan memberikan ceramahnya, itu tidak ada kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Nah, sebaliknya kalau komunikasi oral tersebut non-linear, itu memungkinkan komunikan atau sasaran dari komunikator itu untuk bertanya atau memberikan umpan balik dari apa yang diberikan oleh komunikator, ya. Nah, selanjutnya dari sana Anda bisa melihat bahwa ada kekurangan dan kelebihan pada saat untuk linear dan non-linear. Tentu saja kalau komunikasi oral dengan linear biasanya lebih karena waktu yang terbatas. Sementara kalau komunikasi oral non-linear itu memungkinkan waktu yang lebih fleksibel. Nah, kemudian yang kedua adalah public speaking. Public speaking adalah komunikasi kepada publik atau kepada masyarakat. Bagaimana kita melaksanakannya? Contohnya ceramah, pidato, atau presentasi. Ya. Nah, ada banyak hal yang kita ketahui tentang public speaking atau contoh-contoh public speaking, misalnya dengan cara impromptu. Ya, impromptu maksudnya adalah spontan. Jadi Anda dapat berceramah atau melaksanakan presentasi secara spontan tanpa mempersiapkan naskah, ya, atau menghafalkannya, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Anda menyiapkan naskahnya, manuskrip. Nah, manuskrip itu pada saat Anda presentasi, Anda baca. Ya, itu adalah salah satu cara ketika memberikan berbicara di depan umum, ya. Salah satu model public speaking. Kemudian yang berikutnya adalah memoriter. Memoriter adalah Anda ketika melaksanakan presentasi itu melakukan hafalan terlebih dahulu, ya. Anda jadi menyiapkan naskahnya, kemudian menghafalkannya, kemudian baru mempresentasikannya. Yang berikutnya adalah biasanya yang terbaik, yaitu extemporer, yaitu Anda cukup menuliskan poin-poin saja, misalnya menggunakan PowerPoint. Poin-poinnya saja Anda sampaikan, kemudian secara detail Anda sampaikan pada saat Anda presentasi. Jadi poin-poinnya dituliskan, tetapi pada saat presentasi Anda sampaikan detailnya. Ya, itu adalah beberapa model public speaking. Nah, berikutnya adalah bahasa nonverbal. Dalam bahasa nonverbal adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata. Kalau komunikasi oral kita menggunakan verbal, menggunakan kalimat kata-kata terdengar, ya. Dalam bahasa nonverbal itu contohnya adalah bahasa isyarat yang banyak digunakan oleh orang-orang tunarungu misalnya. Kemudian bahasa tubuh juga atau body language.
Ya, bagaimana ketika menunjukkan ketidaktahuan kita cukup mengangkat bahu, tidak tahu, gitu ya. Kemudian sandi Morse ya, yang biasa kita waktu kita masih ikut acara pramuka, biasanya ada sandi yang digunakan untuk berkomunikasi, ya. Kemudian ekspresi wajah, Anda bisa menaikkan kening untuk menunjukkan bahwa Anda ragu atas pernyataan komunikator, ya, atau Anda tersenyum untuk menyatakan persetujuan, atau Anda menggelengkan kepala untuk menyatakan bahwa Anda tidak setuju, ya. Itu adalah ekspresi wajah Anda. Kemudian kontak mata pun juga ada ekspresinya. Mata dalam Anda menunjukkan bahwa Anda malas untuk mendengar, mungkin mata Anda jadi sayu, ya. Kemudian alis juga jadi turun, gitu ya. Kontak mata adalah bagian dari bahasa nonverbal. Kemudian pakaian, ya, di beberapa budaya maka pakaian adalah salah satu cara berkomunikasi, ya. Misalnya pakaian kebesaran pada raja-raja, ada beberapa motif yang hanya bisa digunakan oleh para raja, tidak bisa digunakan oleh rakyat biasa. Itu juga bentuk komunikasi pada pakaian. Kemudian simbol-simbol, beberapa budaya menggunakan simbol-simbol dalam berkomunikasi, ya. Banyak sekali contoh. Selanjutnya adalah intonasi, ya, pada saat kita menyatakan hai dengan intonasi yang gembira, dengan yang hai dengan intonasi yang lelah, itu ada maknanya. Itu salah satu bahasa nonverbal. Nah, baiklah, Anda sudah mengetahui tentang model komunikasi oral, public speaking, dan bahasa nonverbal. Setiap pertanyaan dapat Anda sampaikan melalui WhatsApp atau email pada saya, dan jangan lupa untuk membaca modul atau memberikan dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya kira cukup sampai sekian. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.